Enggak, saya yang beresin Pak. Saya bisa jamin. Iya Pak. Kita buat. Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang dibantu petugas kepolisian terlibat kericuhan dengan penghuni bangunan di Jalan Pegangsaan 2, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Petugas yang akan melakukan eksekusi lahan atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara mendapat hadangan sejumlah orang. Penghuni bangunan keluarga dari Abdul Hamid bersikeras tidak ingin pindah dari lahan tersebut karena mengklaim bahwa sudah membelinya dari salah satu keluarga ahli waris dan mendapatkan surat hak guna bangunan yang dikeluarkan dari BPN Jakarta Utara. Kita sudah berupaya negosiasi, kita sudah berupaya untuk udah ukur aja. Karena kemarin waktu saya ke PM, Bu Jurusita bilang, kenapa tidak damai? Kenapa tidak damai? Kita bilang, oke damai, tapi kan damai pun ada dasarnya. Di mana? Di mana ukur ulang? Ya diukur aja. Oke, tanah dia di mana, sisanya berapa? Tanah kita di mana, sisanya berapa? Gitu. Kita open terhadap itu, tapi ketua pengadilan menyatakan tidak langsung tetap eksekusi. Sementara pihak lain, Rianti Pardede memiliki surat akte jual beli sejak tahun 1998 dan sudah melakukan pengajuan permohonan eksekusi pada tahun 2017, namun tertunda akibat adanya bantahan dari tergugat. Setelah bantahan tergugat tidak dikabulkan hakim, maka akhirnya tanah tersebut dilakukan eksekusi oleh pemohon. Meski sempat menolak untuk pindah, namun pihak dari tergugat akhirnya pasrah dan mengangkut barang-barang dari dalam lahan tersebut. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Mobil sedan as ini dalam kondisi terguling usai mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Salatiga, Jawa Tengah. Mobil mengalami kerusakan yang cukup parah di bagian kap atas, bemper depan, dan pecah kaca. Kecelakaan bermula saat mobil yang dikendarai seorang pria melaju kencang dari arah Solo menuju Semarang. Saat melintasi lokasi kejadian, mobil tiba-tiba kehilangan kendali dan menabrak sebuah pohon di sisir kiri jalan hingga akhirnya terguling. Diduga sang pengemudi tak menguasai medan sehingga tidak menyadari jika jalan yang akan dilaluinya sedikit berbelok. Saya terdengar suaranya sangat kencang sekali tadi. Saya kira ban meledak, tapi ternyata setelah keluar ada mobil terbalik tadi. Terus korban gimana Mas? Korban sudah dievakuasi ke rumah sakit, mungkin ke RSUD tadi. Ada berapa orang itu tadi? Tadi 1 orang Mas. Akibat kecelakaan ini, sang pengemudi terpaksa dilarikan ke rumah sakit terdekat karena mengalami luka-luka. Dari Kota Salatiga, Jawa Tengah, Lurisa Lulu, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pelanggar yang terjaring razia protes kepada petugas saat razia operasi lintas jaya di Kramat Jati, Jakarta Timur. Ia protes lantaran petugas dinilai pilih kasih karena tidak menilang mobil anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang terjaring razia. Seorang pelanggar ini protes lantaran petugas diduga pilih kasih saat menjaring razia parkir liar di Jalan Maijen Sutoyo, Cawang, Kramat Jati, Jakarta Timur. Pak, warga negara Indonesia tunduk sama undang-undang. Setuju ya? Kenapa saya dibedakan? Yang dibedakan gimana? Saya dibilang, mereka tidak. Mobil diduga milik anggota Dewan Perwakilan Rakyat tidak ditilang hingga berusaha kabur. Namun akibat protes keras dari pengendara lain, akhirnya mobil anggota Dewan ditilang petugas. Sementara sejumlah kendaraan roda 4 yang tengah parkir di depan Lapo langsung disergap puluhan petugas gabungan. Dari hasil penindakan tercatat ada 10 mobil dan 1 sepeda motor yang diberikan sanksi tilang oleh petugas. Kembali terkait masalah pelanggaran parkir liar yang memang ini menjadi masalah utama kita. Tapi dari rekan-rekan kepolisian sebanyak 10 untuk kendaraan roda 2 yang ditinggal pemiliknya kita angkut jari kendaraan. 1 pelanggar semuanya ditilang ya? Untuk yang ada penumpang, ada pemudik kita tilang semua ada 10 tadi. Untuk motor aku jaring, lanjut yang ada pemudik kita tilang.
Di kawasan ini banyak pengendara roda 4 parkir di bahu jalan hingga memicu terjadinya kemacetan lalu lintas. Petugas mengimbau kepada warga untuk tidak parkir sembarangan. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Polisi menggerebek kampung narkoba di Lembah Berkah, Medan Sunggal. Dalam penggerebekan, belasan pengguna narkoba melompat ke sungai untuk menyelamatkan diri. Unit Reskrim Polsek Sunggal menggerebek kampung narkoba di Lembah Berkah, Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara. Petugas harus mengejar para pengguna narkoba yang langsung kabur dan melompat ke sungai. Dari lokasi, polisi menemukan gubuk yang diduga digunakan sebagai tempat mengkonsumsi narkoba. Sejumlah barang bukti sabu-sabu, ganja, dan alat hisap sabu diamankan. Petugas pun menghancurkan dan membakar gubuk narkoba dan menyiagakan petugas di persimpangan jalan masuk lokasi ini agar tidak digunakan lagi. Kegiatan penanggulangan anti narkoba itu yang dilaksanakan oleh personel kami di Reskrim ini berdasarkan adanya beberapa laporan masyarakat yang memang selama ini diduga tempat tersebut dijadikan tempat sering terjadinya upaya peredaran narkoba di sana. Diharapkan dengan penggerebekan rutin serta pembinaan di masyarakat dapat mengurangi peredaran narkoba di kawasan Medan Sunggal. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Petugas Polres Metro Jakarta Selatan menangkap 2 pengedar kosmetik ilegal di kawasan Pengasinan, Bekasi, Jawa Barat. Selama 1,5 tahun beroperasi, kedua tersangka meraup keuntungan hingga 1,5 miliar rupiah. Ratusan unit pot atau tempat penyimpanan kosmetik jenis krim malam, krim siang, dan toner atau serum disita petugas unit kriminal khusus Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan dari kediaman 2 tersangka di kawasan Bekasi, Jawa Barat. Pengungkapan peredaran kosmetik ilegal ini berawal dari laporan warga yang mengalami iritasi pada kulit usai menggunakan kosmetik yang dibeli secara daring. Setelah diselidiki, petugas kemudian menciduk 2 tersangka bernama Muhammad Sidik, 35 tahun, dan Rohyani, 37 tahun ketika hendak mengirim kosmetik ilegal ke pelanggan. Kedua tersangka mengaku membeli bahan baku pembuatan kosmetik secara daring di Pasar ASMK Jakarta Barat yang kemudian diracik dan dikemas sendiri. Bahwa pelaku melaksanakan kegiatan ini kurang lebih selama 1,5 tahun dengan omset selama 1,5 tahun kurang lebih 1 miliar sampai dengan 1,5 miliar. Efek yang paling ringan adalah iritasi seperti kemerahan, atau mungkin dampak yang paling berat adalah kerusakan dari kulit sendiri atau jaringan kulit sehingga menimbulkan sakit yang harus menyebabkan berobat ke dokter. Keduanya dijerat Undang-Undang Kesehatan dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dengan ancaman hukuman maksimal selama 12 tahun penjara. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Pemirsa, Gregorius Ronald Tanur menjadi saksi dalam sidang lanjutan kasus suap vonis bebas yang diberikan 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya. Dalam kesaksiannya, Ronald Tanur mengaku tidak bersalah atau tidak merasa bersalah atas meninggalnya Dini Sera Afrianti. Ronald Tanur yang berstatus terpidana dihadirkan sebagai saksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat. Ronald bersaksi untuk 3 terdakwa, yakni 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya nonaktif, Erin Tuanda Manik, Mangapul, dan Heru Hanindyo. Ronald Tanur mengaku tidak pernah melakukan apapun yang menyebabkan tewasnya Dini Sera. Ia hanya mengaku bersalah karena merugikan banyak orang. Selain Gregorius Ronald Tanur, jaksa juga menghadirkan pengacara Ronald, Lisa Rahman, sebagai saksi. Dalam kasus ini, jaksa mendakwa 3 hakim PN Surabaya menerima suap 1 miliar rupiah dan 308.000 dolar Singapura atau setara 3,6 miliar rupiah terkait vonis bebas Ronald Tanur. Pertanyaan saya, apakah saudara merasa bersalah atas adanya meninggalnya saudara ini, saudara yang melakukannya? Saudara merasa bersalah? Saya tidak pernah merasa melakukan apapun pada saudara ini. Saya hanya merasa bersalah karena saya telah merugikan orang banyak.
Mediasi korban investasi bodong di Pengadilan Negeri Pematang Siantar, Sumatera Utara berakhir ricuh. Puluhan korban mengamuk karena tidak puas mendengar penjelasan dari pihak pengadilan. Sejumlah emak-emak mengamuk memaki hakim dan polisi saat mediasi kasus investasi bodong Koperasi Bank Negara Indonesia Pematang Siantar, Sumatera Utara. Awalnya proses mediasi antara sejumlah korban dan Ketua Pengadilan Negeri berjalan lancar. Namun saat korban meminta agar pengadilan menggelar eksekusi terhadap aset harta kekayaan 8 terpidana sesuai putusan Mahkamah Agung, pihak pengadilan berdalih dengan alasan korban sebagai penggugat belum membayar biaya administrasi dan belum menyerahkan daftar aset para terpidana yang akan dieksekusi. Korban yang sudah berjuang 10 tahun terakhir merasa tidak dihargai karena dibebankan untuk mencari daftar aset terpidana tanpa adanya surat pengantar dari pengadilan. Itu tidak bisa dilakukan. Kami disuruh lagi sama Ketua Pengadilan untuk mencari harta-harta 8 oknum yang harus membayar uang kami. Apa mungkin? Kasus ini sudah 10 tahun yang lalu. Pastinya harta-harta si penipu ini pastinya sudah dijual atau dipindahkan ke atas nama orang lain. Selama 2 tahun, permohonan eksekusi kami belum ada tindak lanjut dari pengadilan. Itulah yang selama ini kami minta supaya langsung ketemu dengan Ketua Pengadilan. Tetapi apa yang disampaikan? Mereka hanya menyampaikan secara teori, prakteknya nol. Puluhan korban akan tetap melanjutkan aksi dengan tuntutan agar pihak pengadilan segera menjalankan putusan Mahkamah Agung. Dari Pematang Siantar, Sumatera Utara, Dharma Setiawan, iNews melaporkan.